TV. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkupas satu buah tema yang ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif fi Mawasim wal Mawarif, karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kitab ini kitab hadis dan berbeda dengan kitab hadis yang lain. Kalau kitab-kitab hadis yang lain itu susunan babnya itu kadang sesuai dengan bab fikih. Bab fikih itu pertama bab wudu, itu hadis mengenai wudu saja. Habis itu bab tayammum, itu hadis-hadis tentang tayammum. Setelah itu hadis dan bab mandi, itu hadis tentang mandi saja. Setelah itu ada bab salat, itu mengenai salat saja hadis-hadis. Tapi kitab Imam Ibn Rajab Al-Hambali ini, Lataiful Ma'arif ini, beliau menulis tentang keutamaan 12 bulan yang ada dalam Al-Quran berdasarkan hadis Nabi. Jadi 12 bulan itu berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dari situ kita baru tahu rupanya seluruh bulan yang 12 bulan itu juga memiliki keutamaan dan kemuliaan. Awak salamuku yang tahu yang mulia itu cuma bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada diturunkan Quran, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar,
Ternyata enggak, Pak. Semua bulan yang 12 bulan itu ada masing-masing keutamaan-keutamaannya. Nah, itu berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW. Itulah ditulis oleh seorang ulama pakar hadis, mazhabnya Hambali, namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Judul kitabnya Lataiful Ma'arif fi Mawasim wal Mawarif. Di dalamnya dimuat dengan ayat Allah Ta'ala. Ada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 kalau tak salah itu, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12, kalau 12 itu 12 bulan. Tapi 12 bulan ini tidak disebut dengan tahun 12 bulan pada tahun Masehi. Kan Masehi kan 12 bulan juga. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Tidak. Ulama-ulama tafsir sepakat yang 12 bulan yang dimaksud oleh ayat itu adalah tahun Hijriyah. Karena orang-orang liberal juga menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa tahun Masehi itu juga katanya tahun yang ada pada Islam. Tidak. Tahun Islam jelas dia Hijriyah. Makanya yang 12 bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran ini itu tahun Hijriyah. Bulan-bulan yang ada pada tahun Hijriyah. Mananya? Artinya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dari mana kita tahunya kalau 12 bulan itu adalah tahun Hijriyah? Setelah ayat itu Allah lanjutkan dalam ayat. Apa kata Allah? Arba'atul Hurum, ada 4 bulan haram. Kalau di tahun Masehi ada bulan haram, Pak? Tidak. Kalau di Hijriyah ada bulan haram 4. Di ayat tak disebutkan bulan apa saja. Tapi di hadis Nabi disebutkan bulan-bulan apa saja yang 4 ini. Nah, makanya awak beragama kau tak cukup dengan ayat Quran saja. Mesti dengan hadis Nabi. Karena kalau dengan ayat saja bingung gitu. Ayat memerintahkan kita solat. Tapi solat 5 waktu ada tak disebut dalam ayat? Oh, ada. Baik. Jumlah bilangan ada tak dalam Quran? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ada tak dalam Quran? Tak ada. Jadi dari siapa? Dari Nabi. Maka itulah sumber hukum dalam Islam. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab namanya. Karena ada orang kini inyo bagamu dengan Quran saja. Kalau tidak ada di Quran, tidaknya kerajaan inyo. Makanya ada orang yang salat tidak pakai rukuk, tidak pakai tagak, tidak pakai iktidal, tidak pakai jumlah bilangan rakaat salat. Nyicik mani yang jadinya. Ada. Kenapa? Karena memang begitu perintah dalam Quran, Pak. Apa perintah dalam Quran? Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingatku. Lah. Pokoknya kalaulah mengingat Allah itulah semayang namanya tu. Itu metode orang yang salat eling namanya tu. Salat mengana kata orang gitu. Mengingat aja itulah semayang itu. Iko gagal faham. Kenapa? Karenanya cuman menjadikan hukum Islam cuma Al-Quran. Maka tak bisa. Tak bisa Quran sebagai sumber hukum saya. Mesti tengok di hadis Nabi. Sama dengan kau. Allah mengatakan 12 bulan. Kemudian Allah katakan dari 12 bulan tu ada 4 bulan haram. Dari mana awak tahu 4 bulan haram tu? Allah Ta'ala tak ada mengatakan dalam Quran. Dari mana kita tahu? Tentu Nabi, kata Nabi, salasatul mutawalliyat. Yang bulan haram tu kecil Nabi, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Mana nan 3 berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah, Rajab. Aku awak kini berada di bulan Rajab. Awak kini kau sedang berada di bulan haram.
Nah, jadi yang 12 bulan tu bulan Hijriyah Pak, Bu, bukan bulan Masehi, tahun Masehi. Makanya nan punya awak yo Hijriyah. Kini aja awak yang jarang mendengar nama orang Sya'ban, Rajab, anak-anak kini mana ada bernama itu. Ambo angkatan-angkatan ambo masih ada orang bernama Syawal, kawan ambo Syawal masih ada, Rajab masih ada. Muharram aja masih ada. Anak-anak kini pernah enggak dengar? Anak-anak berumur 10 tahun kini lah, atau umur 15 tahun, masih ada enggak amak orang bagi nama, ayah orang bagi nama anaknya Sya'ban, Rajab, masih ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Itu bedanya orang awak je orang dulu Pak. Orang dulu ko nyo bangga nyo beragama Islam, saking bangganya nama anaknya nyo cari supaya lebih ancak untuk Islam. Nyo lagi nama, kadang anaknya memang tak ada payah nak cari nama anak. Lahir anaknya bulan Safar, dia nama Safar, si Safar namanya. Oh kok agak gaulnya, dia nama Safaruddin. Lahir anaknya bulan Ramadan, dia nama Ramadan. Oh agak gaul setiap Ramadani. Lahir anak bulan Sya'ban, dia nama Sya'ban. Oh kalau nyo agak rencak cik, dia nama Sya'bani. Oh nyo kambah Sya'bana cik, Sya'bani. Aduh, angkatan-angkatan ambo tu masih ada tu. Anak-anak kini mana ada? Cuba Pak cari. Kalau ada anak-anak kini tu yang umur 15 tahun ke bawah lah, masih ada bernama dengan nama bulan Hijriah, berarti tanda amak jo ayahnya orang beragama lah. Tu setandanya. Mana ada cucu papa ibu-ibu di rumah ada nak nama-nama tu? Tak. Nak mungkin ni anak-anak Rafa, Dafa. Apa lah, ambo santri mu di pesantren tak berapa orang nama-nama Dafa tu paniang wak denya ni. Dafa, Rafa, Nafa. Untung tak capanya dia gini nama anak dan. Kok capa orang acu lain arti dia tu. Nah, kan orang kita bangga ni Sya'ban. Nah, maka oleh kerana itu ya ndak je salah kita membalikkan syiar dulu. Cuma memang ya kurang gaul katanya. Malu awak masak nama anak nama bulan macam tak ada nama. Tapi kan artinya bagus. Kamu orang seisuk masih banyak nama Siti. Kini ada nama Siti anak-anak lendaan. Siti itu artinya Sayyidati, penghulu aku artinya tu. Maksud daripada Siti untuk padusi. Kalau untuk laki-laki Sayyidi, penghulu artinya itu. Bagus itu. Sayyidi, Siti Fatimah, Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Maimunah. Orang-orang ahli surga, mengapa tak awak bagi nama anak awak je itu? Korang tua-tua dulu kok bangganya bagi nama kita, amak-amak awak dulu dengan nama itu. Mana tak ada? Siti Maryam dalam Quran ada diceritakan kisahnya. Nah, maka ya kalaupun tak awak mungkin kurang gaul apa segala macam, tapi setidaknya kita harus mengetahui bahawa bulan yang dalam Islam itu ada dalam Quran disebutkan 12 bulan, dan itu disebutkan oleh Allah dalam Quran, dipertegas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, balik kita ke kaji kita. Haram. Apa maksud haram? Maksud haram itu syarif, mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Haram bermakna tuhar, suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram berarti bulan suci. Nah, maka disebutkan sebagaimana fiha makanun haramu wa fiha zamanun haram. Ada tempat haram, ada waktu haram. Tempat haram itunya Makkah, tanah haram, tanah suci. Waktu haram itunya yang empek. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ko namanya bulan haram. Tu namanya tempat haram, tanah haram. Tapi kedudukan kedua-dua kok sama-sama haram, suci. Apa maksud suci? Yudha'af li kulli khairin wa yudha'af li kulli zanbin. Dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan dosa.
Sembahyang awak bapa ibu beribadat kita di tanah haram berbeza pahalanya jo beribadat di tempat kita. Bersedekah kita di tanah haram berbeza pahalanya jo bersedekah di siko. 2 kali lipat. Menjalin silaturahmi di tanah haram 2 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan menjalin silaturahmi di tempat kita. Apanya yang membuat inyo tu bisa 2 kali lipat? Karena dia tanah haram. Makanya sampai berlipat-lipat karena bagai pergi kalau solat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kita solat berapa kali lipat? 100,000. Nah, 100,000 semayang di Masjid Amal Khairat. Asamu je sarakaat awak semayang di Masjidil Haram. Itu tanda hebatnya tanah haram. Nah, begitu pula lah posisi apabila kita melakukan ibadah di bulan Rajab, bulan haram. Yudha'af li kulli khairin, dilipat gandakan setiap amal kebaikan. Duduk di majlis ilmu bulan Rajab ko bapak ibu berbeza pahalanya jo duduk di majlis ilmu di bulan Rabiul Awal. Sedekah di bulan Rajab ko berbeza pahalanya jo sedekah di bulan Jumadil Akhir. Menjalin silaturahmi di bulan Rajab ko berbeza pahalanya jo menjalin silaturahmi di bulan Jumadil Ula. Apa yang membuat besar pahala beramal soleh di bulan Rajab? Karena bulan Rajab bulan haram. Nah, cuman banyak orang yang tak tahu pak. Dia anggap biasa saja bulan Rajab ko. Banyak-banyak melakukan amalan saleh. Ko bulan suci, bulan mulia. Nah, tapi ingat pula, yudha'af li kulli syarrin, dilipat gandakan pula dosa apabila kita melakukan maksiat di tempat dan di waktu yang haram. Bergunjang di tanah haram pak berbeza dosa je bergunjang di tempat awak ko. Memfitnah orang wak di tanah haram berbeza dengan menfitnah di tempat awak ko. Maka ambo jamaah haji, jamaah umrah, ketika berada di tanah haram tu mau sampaikan aja, bapak ibu tahan-tahan muncuang, jangan sampai memfitnah orang, jangan sampai menggunjang. Karena ada orang kita, kok bagai kalau nyondak menggunjangkan orang dalam sehari itu domam ya. Ada bapak ibu. Sehingga kalau tidak ada orang datang ke rumahnya, terpaksa inyo menurik ke rumah orang untuk menggunjang orang. Kalau tidak domam. Nah, inyo qadarullah berangkat pergi haji, berangkat pergi umrah, tentu terpaksa diingatkan, bapak ibu, ke tanah haram, dilipat gandakan dosa kalau berbuat maksiat di situ. Kalau nak memfitnah, kalau nak bergunjang, tunggulah bersabar dulu sampai tiba di Indonesia saja baru gunjang memfitnah. Saking penasaran polosnya ibu-ibu tu, ibu-ibu banyaknya bapak. Apa keceknya? Ustaz kan berdosa je namanya kan keceknya lah. Tu tentu terpancangnya. Itu aja kecek baru langsungnya terpancang. Tapi berdosa je kan ustaz keceknya lah. Walaupun di Indonesia berdosa lah namanya bergunjang pun tak berdosa. Cuman masalahnya dilipat gandakan dosa. Kalau di situ wak berdapat 2 dosa, kalau bergunjang di situ lecek dosanya. Mana nak nancak? Hanya mudah manciang kanya ancak di Indonesia lah atau nampak gunjang je orang baru. Berarti lain tak ada nampak gunjang di siku nampak kan. Nak ada nak nancak dah. Kan sedoso mana lah ada nak nancak. Asyik tidak lah. Nah, maksiat saking sucinya tanah tu, jangankan melakukan maksiat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam satu riwayat, kabuang air gadang, kabuang air ketek, qada'il hajat. Qada hajat, kau sedang di tanah haram. Sakit, nak buang hajat, nak beol, nak buang air ketek. Saking memuliakan tanah haram, Umar bin Khattab tu, capek-capeknya ambil kudonya, payihnya keluar tanah haram, ke Ji'ranah. Ji'ranah tu kan di luar tanah haram. Mana apa ibu pernah haji pergi umrah, tu Ji'ranah tu di luar tanah haram. Di situnya buang hajat.
Nah, ketika ditanya kenapa? Kecek Sayyidina Umar, aku tidak ingin mengotori tempat dan tanah yang sudah dimuliakan Allah dan Rasulnya. Nah, bayangkan. Awak mana lah daripada itu? Awak di mana terasu, di situ langsung berbuang. Nak etong, nak dekat Kaabah, nak dekat apa, nak dihitung tu. Tapi ya, ketika kita lihat peta dan bertanya-tanya lawak ke orang, insya-Allah tinja kita tu lain tak di tanah haram tu dibuang. Jadi tinja kita tu sekedar di situ saja, tapi dengan peralon besar, pipa yang sangat besar, dibuang jauh daripada tanah haram itu. Najis-najis kotoran dibuang jauh dari tanah haram itu. Tanah mulia, tu tampek mulia. Nah, kini kau kita berada di waktu mulia. Itu tu bernama Rajab. Nah, maksiat di bulan Rajab bertuju Bapak Ibu, yudha'af, dilipik gandokan dosa. Begitu kecil para ulama. Nah, jadi kalau nak menggunjang, nak memuka aib orang, nak memfitnah, hajan di bulan Rajab. Tunggu habis Rajab kau dulu. Mulai kata sabui aibnya tu, dan ada kata rasul dan kata sabui kang kuanya. Tapi tunggu lebih Rajab kau dulu. Ya, nak apa orang? Tunggu habis Rajab kau. Daripada bermasalah, daripada dapat dosa kadang engkau Rajab. Nah, mudah-mudahan tiba di lebih Rajab lah hilang pula cerita tu. Karena kan bulan-bulan mulia. Nah, dengan kemuliaan bulan Rajab ini, jadi bulan Rajab bulan haram. Kedudukan Masjidil Haram, kedudukan tanah haram, ni tempat haram. Dianjurkan kita melaksanakan beberapa ibadah di dalam bulan haram. Nah, masuk kita. Apa ibadah yang dianjurkan? Ibadah apa yang dianjurkan kita lakukan di dalam bulan haram atau yang disebut dengan bulan Rajab? Nah, karena hadis-hadis berkaitan tentang Rajab ni banyak hadis maudhu', banyak hadis palsu. Kalaupun tak palsu, dia dhaif. Banyak dia dalam bulan Rajab. Banyak bersebaran di WhatsApp, di SMS tentang hadis-hadis fadilah-fadilah beramal dalam bulan Rajab. Tapi hati-hati, jangan sampai kita satu pula meriwayatkan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu hadis palsu. Nabi kita sudah ingatkan, siapa yang meriwayatkan, siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sudah disediakan tempat baginya di dalam neraka Allah. Awal masuk bulan Rajab sajalah banyak nak bertanya WA, Buya, betul hadis koko Buya? Keciknya ada hadis Nabi, siapa yang memberitahu kepada saudaranya masuk bulan Rajab, maka Allah ampuni segala dosanya. Ayu pula di WA adanya kawannya, Assalamualaikum, besok bulan Rajab masuk. Siapa yang memberitahu saudaranya, maka akan diampuni segala dosanya. Di-share sebanyak-banyak akhirnya orang. Nabi nak pernah mengucapkan itu, meriwayatkan itu. Ada bagai kata Nabi SAW, siapa yang puasa di awal bulan Rajab, maka dia sama puasa selama 1 tahun. Ada yang mengatakan siapa yang puasa di awal bulan Rajab, maka dia sama dengan puasa 100 tahun. Ini hadis-hadis mutu. Banyak yang bertanya. Maka ada yang taknya puasa Ramadan Pak. Ada sebuah pengajian, jamaahnya tu tak adanya puasa Ramadan. Setiap Ramadannya tak puasa. Setiap Ramadan tak puasa. Jadi ketika mau tanya, apa nampak nama setiap Ramadan apa tak ada puasa. Orang pagi tu alun apa masih menahan apa sore tu orang masih menampaklah buku. Ya mu kami di pengajian kami Buya keceknya lo tak ada puasa Ramadan kau dah. Jadi apa pula cara? Ya kecek guru kami, kecek Buya kami, ada hadis Nabi, kecek Nabi siapa nan puasa di awal bulan Rajab, makanya samu berpuasa selama 1 tahun. Jadi Ramadan tu kan 2 bulan, atau bawa lah 1 tahun ke situ tu langsung. Kan saking lasuhnya kaji mula mengaji tempat Buya tu ni. Banyak Pak, aliran-aliran tu di Indonesia banyak subur. Di Indonesia banyak. Orang Indonesia aku kadang beragama ya nafsu. Nafsu. Nafsu tentu itu ketujuh dan nafsunya. Dengan nafsu beragama bukan dengan iman. Itu masalah. Ya ni memang tak lah. Sama dengan puasa Syawal Pak. Kata Nabi SAW kan itu. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, sama dia dengan berpuasa selama 1 tahun.
Nah, inilah puasa setahun ni nak puasa je lah. Kan setahun ke Ramadan termasuk bagian daripada setahun tu keciknya. Nah, ni banyak hadis-hadis maudhu'. Hati-hati tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Kadang penceramah, khatib di mimbar, kadang terbaca dengan hadis-hadis maudhu' tentang keutamaan daripada bulan Rajab. Ada juga keceknya mandi Rajab bagai. Jadi katanya man ightasala fi awwali syahri Rajaba. Siapa yang mandi di awal bulan Rajab, maka Allah sihatkan badannya sampai Rajab yang akan datang. Manalah ada hadis ni? Hadis maudhu', hadis palsu. Mana ada istilah mandi Rajab? Tak ada istilah mandi Rajab. Rajab mandi, ya ada. Apa tu Rajab namanya mandinya tu Rajab mandi. Mandi Rajab tak ada Pak Bu. Nah, dan itu yang dipakai di orang-orang berilmu-ilmu hitam. Mandinya sekali setahun aja. Bila di awal bulan Rajab. Sekali itu mandinya. Tak adanya mandi-mandi lain lah. Nah, karena tadi itu badannya sehat, apanya, tidak semayang, indaknya berwuduk, naknya apa? Na'udzubillah. Itulah bakawannya syaitan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa ibadah yang pertama? Puasa. Itu yang paling dianjurkan Rasulullah ketika berada di dalam bulan Rajab. Aksiru fi syahrillahil haram minas saum. Perbanyaklah ketika berada di dalam bulan haram tu berpuasa. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma aksaran Nabi. Tidak banyak, tidak pernah Nabi melakukan puasa yang lebih banyak melebihi dari Ramadan kecuali di dalam bulan Rajab. Nabi nampak yang banyak puasa Bapak Ibu di bulan Rajab. Kalau kebiasaan Nabi berpuasa 3 bulan dalam 3 hari dalam setiap bulan itu biasa. Tapi dalam bulan Rajab kata Sayyidah Aisyah itu hampir menyamakan dengan banyaknya puasa di bulan Ramadan. Ramadan 30, Ramadan 29. Nabi di bulan Rajab kadang Nabi berpuasa sampai 25 hari. Nah, tu. Maka kecik Sayyidah Aisyah, tak pernah Nabi tidak ada puasa yang dilakukan oleh Rasulullah lebih banyak selain melebihi Ramadan, selain dari Ramadan kecuali dalam bulan Rajab. Maka tak ada ketentuan puasa tanggal berapa saja di bulan Rajab tu, tak ada. Pokoknya puasa di bulan Rajab dapat pahala besar. Nak tanggal 1, nak tanggal 2, nak tanggal 3, nak hari Jumaat, nak hari Sabtu, nak hari Ahad, terserah. Pokoknya di bulan Rajab kita berpuasa, maka kita termasuk di antara orang yang aksiru minas saumi fi syahrillahil haram. Orang yang memperbanyak puasa di dalam bulan haram. Nah, itu dia. Jadi Nabi 25, dalam satu riwayat 21 hari Nabi berpuasa dalam bulan Rajab. Nah, cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunat yang kita lakukan la yaqbalullah an-nawafil illa al-maktubah. Tak diterima puasa sunat kita kalau masih ada puasa wajib alun selesai kita kerjakan. Begitu dalam kaedah mazhab Imam Syafi'i. La yaqbalullahu nawafil illa ba'dal maktubah. Tidak diterima puasa sunat kalau masih ada dan wajib alun selesai. Qadha masih banyak. Mengapa kita tergiur begitu dengan melakukan puasa-puasa sunat? Apa ibu rajin puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis? Ada. Tiba di Arafah, puasa Arafah. Tiba di Muharram, Ashura dengan Tasu'a, puasa pula. Senin, Kamis, 3 hari dalam Yaumil Bait, puasa juga. Itu puasa sunnah. Puasa sunat disepakati oleh para ulama tentang puasa wajib mesti diqadha kalau tertinggal di bulan Ramadan. Mengapa tidak puasa qadha saja Bapak Ibu? Lebih elok niatkan puasa sunat yang lah dikerajakan tu, niatkan saya puasa wajib. Puasa Senin niatkan qadha. Puasa Jumaat niatkan qadha. Puasa Kamis niatkan qadha. Ya Allah, aku mengganti puasa yang tinggal di bulan Ramadan di hari Senin wajib karena Allah. Sabikan wajib di situ. Utang lansai, puasa sunat tak bawa pula. Dalam mazhab Syafi'i boleh seperti itu.
Yang tak boleh tu kalau sekali dua niatnya sunat di situ, wajib di situ juga, itu yang tak boleh. Sengaja aku puasa esok hari mengganti puasa yang tinggal di bulan Ramadan, dan puasa sunnah di hari Senin wajib karena Allah. Yang kedua-dua tak sah. Qadha tak lansai, sunnah pun tak diterima. Samanya Bapak Ibu mengqadha subuh di waktu duha. Jadi 2 rakaat baca usalli fardhus subha, subhu wad duha, sunnah lillahi taala. Nah, subuh di situ, duha di situ. Kedua-dua tak diterima ibadah awak. Nah, ibu-ibu puasa Senin Kamis niatkan qadha. Puasa bulan Rajab sebanyak-banyaknya niatkan qadha. Alun salah saya tu dah Bapak Ibu puasa kita Pak Ibu. Mohon maaf, ibu-ibu lah awal mula balik usia 9 tahun. Wa anggap 11 tahun balik. Masa sekolah SMP, SMA, ABG, itu kadang mungkin dalam Ramadan tu lai puasa gak 10 hari. Nan 20 hari indak, kadang ada puasa 5 hari, kadang entahlah sampai menikah. Ketika menikah mula itu pula hamil pula anak pertama, lah tinggal pula puasa, mungkin ada puasa gak 10 hari 5 hari. Tahun berikutnya lahir pula anak, awak masa nifas atau menyusui. Tahun berikutnya masih tahun yang kedua masih menyusui, lah 3 tahun tak berpuasa. Kau setelah menikah, kau anak pertama sudah tu hamil pula balik. Kau nan jarak 3 tahun kau pak, ada nan jarak setahun bagai. Nan susun paku saja. Bila kau puasa ibu-ibu tu? Hamil pula balik, menyusui pula, nifas pula, menyusui anak kedua, ketiga lah. Hamil pula, menyusui, nifas. Nah, anak ketiga, anak kampek 2 balik tahun tak berpuasa. Kalikan saja kira-kira lah berapa puasa ibu, pak ibu-ibu. Tak ada khilafiah ulama. Ulama tidak ada selisih pendapat tentang wajib dan tidaknya mengqadha puasa yang tertinggal di bulan Ramadan. Tak, sepakat ulama. Ulama sepakat wajib mengqadha puasa yang tertinggal di bulan Ramadan. Beko wa hitung fidyahnya pula lain-lain pula lah. Nah, bayangkan. Maka ambo agak sensitif ambo menengok jemaah puasa Senin rajin ibu tu puasa Senin Kamis. Rajin ibu ko puasa Senin Kamis. Puasa qadha kan disewajib selesaikan dulu. Baru puasa Senin Kamis tu dihitung. Kira-kira berapa tu ha? Wah hitung aja lah 3 anak, lah 3 tahun, lah 9 tahun tak sempurna puasa kita. Anggaplah mungkin dalam 1 tahun tu wak bisa puasa 20 hari. 10 hari tinggal. 10 hari kali 9 tahun berapa? Ha? 90. Itu kalau dapat puasa 20 hari. Kalau tak macam mana? Alun ketika mulai balik sampai nikah tadi lagi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Nah, makanya dianjurkan banyak puasa. Puasa di bulan Rajab, puasa qadha saja ibu-ibu. Apa-apa mau itu juga. Ada je apa-apa kau. Usia balik 3 balik tahun. Masuk bujang jahiliyah. Ada bagai nan baru talak berpuasa di umur 40 tahun. Ada nan talak puasa bagai baru di usia 30 tahun. Ada bagai yang tolak berpuasa, menahan puasa dari terbit fajar sampai waktu terbenam tu ketikalah punya cucu. Ada apa-apa kau? Ambo jujur saya mau nyebuyan, ambo baru taluk berpuasa kau semenjak berminantu je. Dulu memang tak taluk dan ambo berpuasa kau dah je. Mulailah zuhur tu lah letak perik motor tu makan motor keciknya lah. Onde lah bercucu, lah berminantu. Usia apa tu umur 53 tahun. 3 tahun lagi ke pensiun lah. Baru lah berapa tu dari mulai balik tak ada berpuasa. Qadha. Allah beri fasilitas qadha. Setidaknya ada usaha kita mengqadha puasa tu dalam setiap bulan. 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan sebagaimana Nabi melakukan dengan puasa Yaumil Bid. Itu jadikan qadha. Jika seandainya meninggal dunia kita sebelum selesai qadha, alun selesai wak mengqadha, belum selesai qadha tu kita kerjakan. Tapi ada usaha kita mengqadha puasa setiap bulan,
Allah sudah bara'ati zimmah namanya. Allah sudah maafkan segala kesalahan dan kelalaian kita tu. Apa penyebabnya? Usaha kita sudah ada untuk mengamalkan syariat. Tapi apabila kita meninggal dunia sedangkan usaha untuk mengamalkan syariat kau tidak ada, maka kita meninggal dalam keadaan fusak, dalam keadaan fasik. Fasik tu payah tu. Tak ada usaha untuk mengqadha, tak ada usaha untuk mansu mengqadha puasa. Mati. Termasuk orang yang melalaikan syariat. Orang yang melalaikan syariat Allah, berarti dia termasuk minal ghafilin. Meninggal dalam keadaan fasik. Nah, tu pak, ansu-ansu lah puasa pak ibu. Kau bulan Rajab ansu-ansu puasa wajib. Qadha. Tak ada perbezaan ulama dah pak bu. Mana tahu ibu-ibu kau menunggu pula pendapat yang paling toleransi. Tak ada pendapat toleransi tentang puasa mengqadha tu dah, kerana jelas dalam Quran. Nah, qadha. Berapa ni ada? Maka saking kuatnya puasa itu wajib diqadhanya, Nabi katakan dalam hadis sahih, apa kata Nabi? Man mata falahu siyamu fasama anhu waliyuhu. Siapa ukamakal, siapa yang meninggal dunia dan ia masih meninggalkan puasa, maka berpuasalah untuknya ahli warisnya. Bebolah tua nak taluk berpuasa le dah. Ramadan ko. Rupanya setelah Ramadan meninggal dunia, tak ada sekalipun berpuasa Ramadan. Tu wajib diqadhakan di anak kalau anak mampu. Kalau tak, itulah bayar saja dengan fidyah. Nah, bayangkan, fasama anhu waliyuhu. Begitulah dahsyatnya berpuasa. Nah, maka amalan pertama kali yang dianjurkan dalam syariat di bulan Rajab ko adalah berpuasa. Yang kedua apa? Berdoa. Aksiru minad doa. Perbanyaklah berdoa. Apa doa? Nah, itu yang doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa ke makan. Ini doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu dianjurkan perbanyak di dalam bulan Rajab. Allahumma, doa tu tidak ada di hadis Nabi, doa tu tidak ada diamalkan oleh sahabat, tapi doa tu ada termaktub, tertulis di dalam kitab-kitab al-azkar wal ada'iyah. Dalam kitab-kitab zikir, dalam kitab-kitab doa, sudah tajribah, sudah diuji cobakan oleh orang-orang saleh dahulu membaca doa itu. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau orang saleh-saleh, para wali-wali min awliya illa sahilihin, itu kalaulah masuk Rajab, kau lah tercium deknya aroma harum. Aroma harum itulah yang bernama Ramadan. Itu orang-orang saleh. Maka kalaulah masuk Rajab, itulah mulainya tu. Mansu-ansu membiasakan diri qiyamul lail, mansu-ansu membiasakan diri puasa, mansu-ansu membiasakan diri baca Quran, karena sudah tercium aroma harum yang namanya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab. Apa maksud berkahi dalam bulan Rajab? Ya Allah, berkahi rezeki kami dalam bulan Rajab. Banyakkan rezeki kami dalam bulan Rajab. Limpah ruahkanlah rezeki kami dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan begitu juga dengan Sya'ban. Limpah ruahkanlah rezeki kami dalam bulan Sya'ban. Banyakkanlah rezeki kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Lah tiba di bulan Ramadan, tak minta berkah je lah dah, tapi kita menikmati keberkahan dalam 2 bulan itu. Makanya doa itu tu cocok yang diamalkan oleh orang tua-tua dulu, Bapak Ibu. Orang tua-tua kita seesok kalaulah masuk bulan Rajab, nyo pergi ke ladang, pergi nyo ke rimbu, pergi mencari kayu api. Pergi nyo ke ladang, pergi nyo ke rimbu mencari kayu api. Nyo jamu padinya, nyo tungkang padi, dijamu padi, dibok kailer di bulan Rajab, di bulan Sya'ban.
Tujuannya untuk apa? Ketika di Ramadan nyo santai saja lah, fokus ibadah. Ketika nyo lah sampai di bulan Ramadan dak ada lah dah kaladang mencari kayu. Ketika lah di Ramadan dak ada pergi ke sawah je lah dah. Tiba di Ramadan dak ada kerja, tak ada apa-apa. Khusus Ramadan tu ia ta'abbud dan ibadah kepada Allah full dalam Ramadan. Nah, itu orang yang mendapatkan keberkahan dalam bulan Rajab, keberkahan dalam bulan Sya'ban. Karena ada orang awak kau ndak ada beda Ramadan je bulan yang lain denya ada Bapak Ibu. Berkurai mencari piti dalam bulan Sya'ban. Tiba Ramadan mode itu, tiba di Sya'ban mode itu je, tiba di Ramadan mode itu je. Sehingga ndak ada beda bulan Ramadan tu dengan bulan yang lain. Ndak ada sempat mengkhatamkan Quran, ndak sempat berzikir, ndak sempat i'tikaf, ndak sempat bersedekah. Kenapa? Karena masih menyemangatkan diri untuk mencari berkah, padahal kita sudah sampai ke dalam bulan berkah itu. Itulah yang namanya Ramadan. Kalau mengkaji ko di muka orang mengalih nak masuk dia nyok dah. Apa nak masuk buya? Ya karena omset banyak tu memang di Ramadan. Apalagi orang mengalih baju. Mengalih baju, mengalih apa lah? Mengalih pebukulan, mengalih apa? Omset di Ramadan. Jadi di dalam hatinya mendengar ceramah hamba anak masuk kaji buya tu dak dendahnya. Dan justru berlipik-lipik dan dapat bulan Ramadan. Iyo kalau dibawa ke kaji ekonomi, iyo. Tapi awak kaji tadi dikatakan kaji berkah. Minta berkah banyak-banyak dalam bulan Rajab ko. Minta banyak berkah dalam bulan Sya'ban. Tiba di Ramadan, full menikmati keberkahan-keberkahan. Maka ambo sekarang salut ambo menengok rumah makan yang tutui siang malam dalam Ramadan. Mantap apa tu? Mantap orang yang punya tu. Siang tutui, malam tutui, nak mengalihnya sama sekali. Bila nya mengalih lah sudah besok hari raya barunya mengalih. Tu memang orang tu mengamalkan doa tadi, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Memangnya tawakal kepada Allah. Lah apa je lah. Kalau tiba di Ramadan bulan berkah, nya ingin mencari ampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan di Rajab lah banyak dapat, di Sya'ban dah banyak. Jadi mencari usaha cukuplah sebalih bulan. Nanti tiba di bulan dan Ramadan ko tak ada bedanya dengan bulan yang lain, rugi kita. Nah, itu. Ya tentu kaji awak ko manonan lain masuk dia orang tentu diamalkan. Manonan indak tentu digalak awak danya. Tapi terserah. Nang kaji kita sampaikan, yang hikmah kita sampaikan, dan hadis kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam bulan Rajab, Allah berkahi kita dalam bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan, Allah berkahi kita dalam Ramadan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.